disimak ya. Nah, saya tidak akan terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat-lambat. Coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint-nya Miss Kila. Kalau kalian lihat sekilas saja, kamu terpikirkan apa? Coba ada yang bisa beritahu dari gambarnya Miss ini. Yang kamu langsung terlintas di dalam pikiranmu apa? Mungkin ada salah satu bisa buka mic-nya, bisa share. Apa yang terlintas di dalam pikiranmu ketika melihat gambar yang ada di PowerPoint-nya Miss ini? Ya, ada. Silakan buka mic-nya saja. Mencair, membeku, menguap. Oke, ada yang katakan air membeku, menguap, mencair, membeku, menguap ya. Oke, benar sekali. Kita akan belajar ke situ anak-anak. Jadi ini adalah perubahan wujud ya. Dari ada yang padat, cair, lalu gas. Nah, ini secara fisikanya seperti itu. Jadi zat itu bisa berubah wujudnya. Ya, contohnya air. Air itu bisa jadi padat, bisa cair, dan bisa gas, ya kan? Karena suhunya yang berubah-berubah sehingga dia bisa berbentuk dalam beberapa wujud zat, ya. Nah, itu secara fisikanya. Tetapi kita akan belajar klasifikasi materi dan perubahannya. Yang pertama yang secara kimia dulu ya. Jadi klasifikasi itu terdiri dari ada zat tunggal, ada yang campuran. Ya, nanti kita belajar unsur, senyawa, dan campuran. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan belajar sifat dari suatu zat. Ya, sifatnya itu ada yang sifat fisika, yaitu tadi wujud padat, cair, dan gas. Lalu ada sifat secara kimia. Kemudian karena mereka memiliki sifat fisika dan kimia, berarti ada namanya perubahan ya. Di kehidupan sehari-hari kan kita lihat ada peristiwa perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Nah, zat sendiri itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi dia mempunyai volume. Jadi zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume atau menempati suatu ruang. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat klasifikasinya. Jadi terdiri dari zat tunggal dan juga campuran, ya. Tetapi di sini zat tunggal itu terbagi dua, anak-anak. Ada unsur, ada senyawa. Maksudnya zat tunggal itu bagaimana? Di alam mereka menjadi satu zat tunggal. Jadi tidak terpisahkan atau tidak terdiri dari beberapa jenis. Contohnya begini. Kalau unsur itu contohnya emas. Emas itu kan ya hanya emas, kalau emas murni ya, tidak ada campuran logam lain. Kemudian kalau senyawa air. Air itu sebenarnya terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Tetapi ketika bereaksi, mereka kan menjadi satu zat tunggal yang disebut senyawa. Ya kan air, ya kan? Kamu bisa lihat air ya hanya air. Kamu tidak bisa melihat oksigen ataupun hidrogen di situ, ya kan? Nah, kemudian kalau campuran ini bukan zat tunggal, jadi itu gabungan dari beberapa zat atau unsur, ya, gabungan dari beberapa zat. Nah, ini bisa dilihat apa? Udara. Memang terlihat sepertinya semua bentuknya gas ya. Tetapi di dalam udara kita ini ada banyak ternyata, tidak hanya oksigen. Ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada juga hidrogen. Nah, itulah yang membedakan campuran dan zat tunggal. Kalau campuran terdiri dari berbagai macam jenis, sementara zat tunggal ya hanya zat itu saja. Ya, nah
Yang pertama, zat tunggal yang pertama adalah unsur. Nah, ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa ya. Jadi zat tunggal ini nggak bisa diuraikan kembali. Ya dia hanyalah satu-satunya zat yang ada di dalam benda tersebut atau di dalam materi tersebut. Contohnya tembaga, besi, emas, aluminium, dan lain-lain. Nah, bagian terkecil dari suatu unsur disebut atom. Nah, unsur ini adalah kumpulan atom-atom penyusun ya. Jadi dia di dalam suatu benda itu ada bagian yang terkecil yang nggak bisa dibagi lagi, namanya atom. Nah, bagian terkecil ini kan terdiri dari beberapa ya kan atom yang sama. Nah, akhirnya membentuk namanya unsur begitu ya. Jadi kalau unsur itu yaitu hanya zat tunggal yang berdiri sendiri, bukan campuran dari zat-zat lain gitu ya, dan tidak dapat diuraikan. Karena dia sudah ya hanya dia mau diuraikan jadi apa lagi enggak bisa ya. Kemudian contoh-contoh unsur ya. Jadi unsur itu nanti dilambangkan dengan suatu huruf ya. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Nah, contoh yang di sebelah sini, di kiri, ini adalah unsur-unsur yang dilambangkan dengan satu huruf saja. Contohnya ada hidrogen, kita beri lambang H, oksigen O besar. Jadi yang diambil hanya huruf yang paling depan, anak-anak. Nah, itu untuk beberapa unsur ya. Nah, ternyata setelah ditemukan banyak sekali unsur itu namanya, jadi nama unsurnya itu huruf depannya ada yang sama. Nah, untuk membedakannya maka ditambahkan huruf kedua. Dan huruf kedua ini wajib ditulis dengan huruf kecil, ya. Kalau huruf pertama harus huruf besar. Sementara yang kedua harus huruf kecil. Nah, contohnya seperti ini. Aluminium itu Al. Arsenik AS. Barium Ba, karena B sendiri ada ya, boron. Nah, ini untuk membedakan. Bismut Bi. Kemudian besi Fe, karena dia dalam bahasa Inggris disebut ferrum. Nah, BF, kalau F sendiri itu namanya fluor atau fluor juga boleh. Emas Au, helium He. Kenapa He? Karena H sendiri ini sudah dipakai untuk hidrogen. Nah, kemudian kalsium Ca. Kok bukan Ka, Miss? Karena kalsium in English kamu tulis itu kan pakainya C. Kalsium. Nah, sementara C untuk huruf C sendiri sudah dipakai oleh karbon. Nah, kemudian ada klorin. Klorin juga kalau ditulis dalam bahasa Inggris itu pakainya C. Klor. Kobalt itu juga. Lithium, magnesium, mangan. Jadi ini untuk membedakan. Ya, diberi huruf yang kedua itu untuk membedakan unsur satu dengan yang lainnya. Oke, kita pindah lagi. Nah, kedua, zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Nah, senyawa ini zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi ada komposisinya yang paten. Sifat-sifat senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi dia membentuk sifat baru. Ya, kita tahu hidrogen dan oksigen itu dua unsur yang berbeda. Mereka di alam lebih banyak dalam bentuk gas. Dan sifatnya juga berbeda ya. Hidrogen itu dia jauh lebih reaktif terhadap api. Nah, ketika keduanya ini bereaksi, jadilah air, H2O. Dan kita tahu H2O, air, dia tidak reaktif terhadap api. Jadi dia membentuk suatu sifat yang baru, berbeda sekali dengan unsur penyusunnya. Nah,
bagian terkecil dari senyawa itu disebut molekul. Nah, contohnya senyawa apa? Ada gula, garam, air, dan masih ada banyak lagi. Asam sulfat, asam cuka. Nah, itu ada asam aseton. Nah, itu adalah contoh-contoh dari senyawa. Dan senyawa ini punya rumus kimia tersendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ya, nanti tenang, Miss, kok hafalannya jadi banyak banget. Tenang anak-anak, kita hanya akan pakai yang pada umumnya, ya, yang sering ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Garam dapur itu NaCl, amonia NH3, karbon dioksida CO2, air H2O. Asam sulfat ini adalah cairan yang ada di dalam aki basah. Ya, H2SO4. Gula pasir C12, H22 dan O11. Glukosa itu juga bisa dia masuk C6, H12O6. Ya, tapi saya belum tambahkan. Kemudian asam klorida HCl ini biasa ditemukan di lambung kita, ya kan, asam lambung gitu. Nah, ini dia air H2O, beberapa nama dan lambang senyawa, masih ada banyak lagi. Nah, penamaan rumus kimia. Jadi bagaimana kita menamakan ini kok jadi O2, ini He. Ingat, kalau dia satu jenis unsur, ya kita tulis sesuai dengan wujud dan nama unsurnya. O tadi kan oksigen, berarti O2 oksigen. He tadi helium, ya berarti namanya helium. Tapi kalau dia dua buah unsur atau senyawa, nah di sini jika rumus kimia terdiri atas dua buah unsur, maka penamaan dilakukan dengan cara menyebutkan nama unsur yang di depan, yang biasanya itu logam, diikuti dengan unsur yang kedua atau yang bukan logam, dan diakhiri ida. Ya, jadi kalau dia ada dua unsur, yang pertama kita sebutkan, ini kan Na itu natrium, Cl itu klor, ya kan? Nah, tetapi karena dia gabungan, maka kita menyebutnya natrium klorida. Ada tambahan ini, imbuhan ida. Lalu MgO, magnesium enggak, oksigen, gennya diganti ida. Magnesium oksida. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya, senyawa mempunyai jenis atom sama tetapi jumlahnya berbeda. Sama ya, masih nanti belakangnya diberi ida. Tetapi kalau begini, ada CO, tidak ada angka 2. Berarti O-nya, oksigennya hanya ada 1. Maka disebut karbon monoksida. Mono itu artinya 1. Kemudian CO2, karbon dioksida. Ya, NO, nitrogen monoksida, NO2, nitrogen dioksida. Kemudian untuk senyawa yang sifatnya basa, itu dia pasti mengandung OH-1. Ya, kita akan ubah OH itu menjadi hidroksida. Kalau sesuai urutan kan harusnya oksigen, oksida, hidrogen begitu ya. Tetapi kalau senyawa basa itu ditetapkan menjadi hidroksida. Nah, seperti ini NaOH menjadi natrium hidroksida. MgOH, magnesium hidroksida. Kemudian kalau senyawa asam yang dimana dia memiliki H+, ya kan, ion hidrogen, ya, yang positif itu berarti dia kation. Nah, kalau ini kan HCl, H-nya tidak lagi dibaca atau ditulis sebagai hidrogen, tetapi kita ubah menjadi asam. Asam klorida. Ini juga ada H3PO4. Asam fosfat. PO4 itu fosfat. Itu ya, jadi penamaannya memang ada 5 ketentuan. Nah, kemudian jenis yang terakhir disebut campuran. Merupakan
zat yang terdiri dari gabungan zat-zat yang berlainan jenisnya dengan perbandingan yang tidak tetap. Ya. Nah, di sini campuran itu terbagi menjadi dua anak-anak. Campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau homogen ini pada umumnya terdapat pada larutan. Jadi campuran antara dua zat atau lebih yang antara partikel-partikelnya tidak bisa dibedakan lagi dan tidak terlihat adanya dinding pembatas. Jadi, maksudnya bagaimana? Kita itu nggak bisa lihat dia itu terdiri dari beberapa jenis begitu. Contohnya air gula. Ketika kamu belum campurkan gula dan air ini kan terlihat jelas ya. Nah, ketika kamu campur, airnya air panas ya, kamu aduk. Ketika waktu itu kamu nggak bisa lihat lagi kan gulanya di mana, airnya di mana, bedanya seperti apa kan sudah tidak terlihat. Nah, itulah campuran homogen. Ya. Jadi kita tidak bisa membedakan. Kecuali kalau nanti suhunya sudah turun, dia ngendak, baru bisa kita lihat lagi. Kemudian ada air garam, itu juga sama. Sebelum dicampur, kamu bisa lihat garam, kamu bisa lihat air. Ketika dicampur, kamu aduk, kamu sudah tidak bisa lagi melihat garamnya, ya kan? Karena sudah tercampur dengan air. Itulah campuran homogen. Dia biasanya berupa larutan. Nah, kemudian yang kedua namanya campuran heterogen, di mana kita itu bisa bedakan. Ya, jadi jelas sekali perbedaannya. Cukup lumayan bisa dilihat begitu ya. Nah, contohnya minyak dengan air. Sangat terlihat ya, pasti terpisah, minyak di atas, airnya di bawah. Lalu campuran serbuk besi dengan air. Walaupun kita aduk-aduk juga tidak tercampur seperti garam dan air tadi. Nah, heterogen sendiri ini juga dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Ya, kalau koloid ini bisa dilihat perbedaannya, akan tetapi harus lihat dari mikroskop ultra, karena dia nggak bisa disaring secara biasa gitu ya. Nah, kemudian kalau suspensi itu yang dia bisa dilihat dengan mikroskop biasa atau dapat disaring dengan saringan biasa, begitu ya. Jadi kalau heterogen itu bisa dilihat perbedaannya, akan tetapi memang ada yang dia itu harus pakai yang mikroskop yang lebih kecil lagi, yang satunya bisa dengan mata saja atau harus pakai mikroskop tapi yang biasa. Nah, kemudian campuran tadi itu ternyata bisa dipisahkan ya. Nah, yang pertama dengan filtrasi atau penyaringan. Zat hasil penyaringan disebut filtrat dan zat sisa penyaringan disebut residu. Contohnya, pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula dan penyaringan air sungai untuk keperluan air bersih, ya. Jadi kalau kita menyaring air yang kotor itu dengan saringan, dengan tisu juga bisa, itu namanya filtrasi. Dan yang kedua, dengan penyulingan atau destilasi. Ini memisahkan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Ya, zat hasilnya disebut destilat, zat sisanya disebut juga residu. Penyulingan dilakukan dengan alat bernama destilator. Biasanya ini untuk pembuatan kita menyaring itu bikin minyak, ya minyak dari tumbuh-tumbuhan atau bunga. Ya. Kemudian ada kromatografi, pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau absorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Nah, ini kita manfaatkan biasanya pakai kertas seperti kertas buram itu. Nah, nanti biasanya pakai sirup atau zat
Yang cair itu kita bisa ngecek zat warnanya yang ada di dalam zat tersebut. Kemudian yang keempat ada kristalisasi, jadi memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Ya, jadi diuapkan, contohnya ada garam dari air laut, membuat gula tebu dari cairan tebu, itu juga bisa. Jadi kalau yang gula tebu ini kita ambil gulanya. Ya, oke. Sekarang jam baru setengah 9. Oke, kita akan cek yang sudah kita pahami ya. Nah, anak-anak nanti bisa jawab, bisa melalui chat gitu ya, supaya tidak bertabrakan jawabannya ya. Nanti lewat chat aja bisa kasih pilihannya. Kita akan cek apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke. Nah, sekarang nomor 1. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa